Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius single Sun, Moon, Rising, and Venus energi 1-15 April, 15-30 April, 1-15 Mei. Oke. Kita letakkan percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, apa kabar? Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Darling angels, please clarify. Please clarify. Sagittarius single Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1-15 April. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay, Sagittarius. Nine of Wands, Six of Wands, King of Swords, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja, oke? Kamu ngerasa takut, panik, cemas berlebihan, anxiety di sini mungkin beberapa ada rasa takut ya. Kenapa? Udah coba, kayaknya gagal lagi, jadi takut. Kenapa gue gagal terus ya dalam percintaan gue, Nona Pastel? Pas mau coba yang baru takut gagal. Karena gagal lagi. Untuk motivasiin diri sendiri itu nggak mudah. Ya, betul sekali. Sagittarius. Nggak mudah untuk membuka hati lagi, coba kenal orang baru lagi, adaptasi lagi. Oke. Harus acceptance juga dalam diri, itu nggak mudah. Iya, betul, tidak mudah. And then Six of Wands, kamu dealing dengan seseorang yang akan melakukan apapun di sini dan terus meyakinkan kamu. So kita lihat apa sih sebenarnya yang dia ingin lakukan dengan segala cara, upaya, powernya dia. Oke. Eight of Swords. Gue putus lagi, Nona Pastel. Gue putus lagi. Oke, I know. Kamu kayak habis putus ketemu orang baru. Oke, energi dari Eight of Pentacles and then Queen of Wands. Jadi kayak banyak Sagittarius ngerasa gini, udahlah gue sendiri aja dulu deh, nggak penting banget tuh romance, cinta-cintaan, nggak butuh gue. Nah sampai kayak gitu, Queen of Wands di sini. Oke. Itu ledakan emosi negatif kamu ya. I know semua orang harus bilang sama dirinya bahwa you are stronger than you realize. Even you are alone di sini, no one with you, beside you, but yeah, sometimes you need someone, I guess. You know? Ini hanya ledakan negatif emosional kamu aja. Karena ya semua orang harus begitu, harus merasakan gimana kita kadang-kadang ngerasa ngomong what the fuck shit up gitu loh. Kita ngerasa marah dan kita ngomong hal yang terjorok sekalipun di diri kita sendiri di depan kaca. Yes, that's normal. Oke. So ini ada ledakan amarah kamu bahwa romance bikin gua kecewa aja. Gak ada yang benar. Jadi kamu ngerasa lebih tepatnya adalah kamu ngerasa diri kamulah yang paling bisa membahagiakan kamu. Oke, itu betul. Ya.
So mungkin ini habis putus dengan seseorang di sini 1 sampai 15 April. And then di sini tentang seseorang yang workaholic, you dealing dengan seseorang yang sangat workaholic, and then dia tidak terlalu peduli dengan kamu, ya. Dan dia akhiri hubungan dia dengan kamu, ya. Dia melakukan segala cara, cari-cari kesalahan kamu, and then cut off your relationship with them. See. Jadi kalau kamu tanya, kenapa sih dia putusin kamu? Dari dulu udah dia rencanakan gimana caranya untuk putus dengan kamu. Itu udah planning, itu master plan-nya dia. Sampai pas dia dapat celaknya untuk putusin kamu, akhiri hubungan dia dengan kamu, tek, cut off, get out from my life, stay away from me. See, Queen of Wands di sini. Kamu tetap cantik, indah, tampan dengan situasi broken heart kamu. I know. Kamu tetap punya power yang membuat kamu terus bersinar Sagittarius. So, ya. Dia gunakan segala cara untuk mengakhiri hubungan dengan kamu. Itu yang sejatinya yang harus kamu tahu, karena King of Swords di sini dia detail untuk ngelihat gimana caranya untuk akhiri hubungan dengan kamu. Okay? So, sekarang kamu dapat kemerdekaan kamu, yes. Di sini ada King of Pentacles. This is your bottom of the deck. King of Pentacles, King of Cups. Okay, Knight of Swords di sini, Librans. Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi di sini yang kencang energi itu Librans. See? The Justice energy. So, King of Pentacles. Negative emotion kamu bisa taruh di pekerjaan. Jadi kamu bisa tenggelamkan diri kamu pada pekerjaan, karena di sini koin kamu cukup bagus, Sagittarius. Kalau kamu mau bisnis, lagi emosi negatif kayak gini, kamu bisnis aja, karena ini stabil banget. Secara finansial kamu punya kelimpahan, wealthy di sini, kemakmuran di sini dengan koin-koin kamu. Dan King of Cups di sini dia cukup swing mood, baper, karena ya finally dia bisa akhiri hubungan dia dengan kamu, dia putusin kamu, dan dia stalking kamu. And then ada situasi karma. Five of Swords, Ten of Wands. Kamu masuk ke siklus karma. Kalau kita talking about karma, tidak semua karma itu artinya negatif, karena ada karma baik, guys. Jangan hanya berpikir karma buruk. Kita punya dua side dalam hidup kita, bad and good karma. So di sini ada situasi karma. Mungkin selama ini kamu sudah bekerja, menabur tenaga kamu untuk bekerja keras. Mungkin ada masa panen ya, penuaian untuk Sagittarius, karena bisnisnya sangat bagus di bulan April ini. Banyak pekerjaan or project di sini. And then kalau kamu mengejar komitmen dan ketakutan kamu bilang, aduh nanti gue gagal lagi Nona Pastel, aduh gue udah capek broken heart, gue diputusin mulu, hubungan gue gagal mulu, kayak gak ada yang bener-bener komitmen atau serius sama gue, yang mau merit sama gue. No, don't talking like that. You know what? Di sini ada siklus karma berputar. So hati-hati dengan apa yang kamu harapkan, karena itu yang akan hadir dalam hidup kamu. Karena di sini ada Five of Swords, dia masih baper saat pertengkaran dan mengakhiri hubungan. Setelah kepergian kamu, dia ngerasa kosong. Dan kamu ngerasa memang sulit sekali untuk acceptance, untuk mengizinkan bahwa hubungan kamu sama dia berakhir. Dan kalian emang tidak ada lagi komunikasi, tidak ada sama sekali komunikasi. But ada good news, kerja keras kamu berbuah manis, King of Pentacles di sini.
Kalau kamu mau cicil rumah, mau cicil mobil, ini kesampaian gitu, DP-nya lumayan gede. Karena ini kayak, mungkin jangan cicil juga ya, capek juga nyicil. Ya apapun itu, kalau kamu mau bisnis gitu loh. Ini cukup banget untuk kamu bisnis awal. Even di sini bisnis itu akan buat kamu bekerja lebih keras lagi. Tapi lebih baik kita bekerja keras, menghabiskan waktu kita daripada kita mikirin orang lain, ngomongin orang lain, ataupun memikirkan sampah yang memberikan kita anxiety atau kepanikan, takut cemas berlebihan seperti di awal energi kamu. Oke? So mungkin lebih fokus ke karir atau bisnis kamu, itu lebih better. See? Let's see di 15 sampai 30 April Sagittarius. Oke. 15 sampai 30 April Sagittarius, single Sun, Moon, Rising and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sagittarius. Two of Wands, Ten of Wands, Five of Swords. Oke. Kamu nunggu, wait and see apa yang datang dalam hidup kamu. Karena kamu sudah cukup pasrah di sini. Dan dia yang mengakhiri hubungan dengan kamu, ngerasa sulit untuk kembali ke kamu. Dia masih terjebak dengan pertengkaran kalian terakhir sebelum dia akhiri hubungan. And then, okay, Six of Pentacles, kembali situasi karma. The Magician. Okay, Page of Cups. 15 sampai 30 April ada yang kembali ke kamu. Dia yang akhiri hubungan dengan kasar, dia kembali sama kamu. Seperti di sini ada yang tebus karmanya dia dengan kamu, ada situasi keseimbangan tentang membayar karma, bad or good karma. See? So karena dia akhiri hubungan dengan kasar, dia putusin kamu. Walaupun berat, dia mencoba dengan segala cara untuk kembali ke kamu. See, di sini ada Page of Cups. Ada karma yang kamu terima. See, this is about good karma, karma baik. Okay? Sekarang kita tidak hanya reading untuk karma buruk, tapi ada karma baik juga, guys. You know what? Kamu tanya kenapa hubungan kamu selalu gagal, kamu diputusin, dicampakkan, atau mungkin ya troublemaker dengan tripartite gitu loh, hubungan kamu tuh selalu aja ada tripartite relation. So you should know di sini ada seseorang yang menawarkan komitmen dengan kamu. Jadi apa yang menjadi true desire kamu tentang hubungan yang serius, komitmen, ada seseorang yang baru di sini yang menawarkan tentang komitmen sama kamu, seperti dari dialah karma baik itu kamu bisa tuai. Karena ya dia yang akhiri hubungan, berusaha kembali ke kamu, tapi dia slow down di sini dan dia masih terjebak dengan pertengkaran dia dengan kamu, you know. Yeah. And then bottom of the deck, Three of Cups, okay? Orang baru. Two of Swords. Dia putuskan untuk bicara sama kamu nih yang akhiri hubungan dengan kasar. Three of Wands. Kamu udah pasrah. Siapa aja yang serius sama gue, Nona Pastel. Yang respect sama gue, yang benar-benar komitmen sama gue, yang punya caring connection dengan gue, yang deep connection juga. Udahlah pokoknya yang serius sama gue. Kamu ada di titik itu. So, akhirnya kamu di sini seperti membuka hati kamu, terlihat seperti kamu punya tripartite relation karena dari orang yang mengakhiri hubungan dia dengan kamu di sini, dia masih merasa bahwa hubungan ini bisa diperjuangkan. Tapi di sini kan sudah putus. Okay, so terlihat kamu punya tripartite relation di sini, seperti ada orang yang menebus karma baik kamu di sini. And then Two of Swords, ini dia yang akhiri hubungan.
mulai mencari cara untuk bisa komunikasi sama kamu. Intuisinya bicara bahwa ini hubungan belum berakhir, tapi kamu udah menyerah dengan hubungan kamu sama dia yang mengakhiri hubungan karena di sini ada cinta baru. Oke, Five of Pentacles, meskipun kamu setengah hati menjalani hubungan kamu dengan cinta baru, but you try to open your heart to accept and new love come to your heart. And then di sini beberapa mungkin ada beda education, culture, or ini bisa tentang beda lokasi, atau bisa dibilang long distance relation, atau beda religius, usia, pola asuh sih. Banyak sekali perbedaan di antara kalian, tapi di sini sangat playfulness, kayak kehadiran orang baru ini buat kamu sama dia itu relax banget, and then kalian mesra tapi seperti teman sih. You can be truly you are authentic, you are uniknya kamu sih. Jadi kayak kamu lebih relax. Even di sini kalian banyak sekali beda. Ten of Pentacles di sini tentang dia yang sedang memperjuangkan keberanian dia untuk bisa jumping the gun, reach out and speak up with you, Sagittarius. Knight of Cups. Seseorang yang datang yang baru di sini menawarkan hubungan. Dia bilang dia mencintai kamu di sini. Bagaimana kalau kita lebih serius ke tahap berikutnya? Oke. At the same time, seseorang yang sudah mengakhiri hubungan dengan kamu berusaha untuk kembali ke kamu, tapi dia melihat kamu sangat bahagia, so dia punya langkah itu slow down banget, pelan, tapi dia menuju ke arah kamu. Hanya saja di sini ada yang interruption, like kamu akan lihat shocking moment di mana dia akan berusaha untuk kembali sama kamu. Si orang yang campakkan kamu ini akhirnya merasa bahwa kalian adalah family dan kalian bisa bersama lagi agar hubungan bisa kembali bekerja. Tapi di sini ada orang baru. Seperti ya, pilihan ada di tangan kamu. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo bisa energi aja. Si cinta baru ini adalah soulmate connection. Oke. So kalau kamu ngerasa deep connection, yes, because you are soulmate. So next kita akan pergi ke 1 sampai 15 Mei. Oh ya, jumping cardnya terlalu banyak, bentar ya. Sorry, ini terlalu banyak, so kita ulang lagi. Sagittarius, single sun, moon, rising, and Venus energies 1 sampai 15 Mei. Please clarify. Okay, jumping card, the Fool's energy. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Thank you. The Fool's energy, King of Wands. The Fool's energy. Try to playfulness. Coba untuk lebih relax. Mulai coba gitu untuk ya udahlah relax saja, temenan aja dulu. Kalau cocok ya udah terusin. Kalau nggak cocok ya udah. Ikema tinta berharap lagi gitu kan. Rasanya tuh kayak gitu. So kamu try to take a risk, coba aja lah gitu. Apapun yang ada depan sana ya udahlah, ambil resikonya. King of Wands di sini. Energi tentang dia begitu passionate untuk buat hubungan ini bekerja. Orang baru ya, cinta baru di sini. Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Four of Pentacles. Okay, this is so difficult to describe you. Four of Pentacles. Sagittarius. Beberapa Sagittarius ini sangat posesif. Even kamu mencoba membuka hati kamu untuk orang baru, kamu di sini masih stuck. Kamu masih genggam
keinginan kamu pada orang yang sudah mengakhiri hubungan dengan kasar. Sehingga cinta baru ini merasa kamu benar-benar tidak membuka diri sama dia. Kamu hanya setengah hati menjalankan hubungan ini sama dia. Karena dia sangat passionate, so dia bisa merasakan yang kamu lakukan hanyalah sebagai take a risk, agar kamu nggak lonely, nggak sendiri. Tapi sikap kamu sangat tidak menunjukkan kamu punya passion untuk hubungan ini. Even kayak ending of story, dia ngerasa kamu akan tinggalin dia di sini dengan silent treatment or ghosting. Oke? Itu yang ini passion, dia sangat passionate, so dia bisa ngerasain. King of Wands ini pasangan yang baik, kekasih yang baik. Oke, dia akan ngelakuin apapun untuk bisa buat kita merasa jadi ratu atau raja. Sangat serius. Oke? Oke, Four of Wands, Knight of Wands. Oke, hubungan bertumbuh. Di Empress Anda bisa dealing dengan Libra, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini sesama fire sign. So, di sini the full energy Four of Wands di sini seperti kamu ngerasa bahwa oke, kita ketemu aja. Nanti gimana ke depannya terserah. Ya udah, nanti kalau kita nikah, oke. Gimana nanti jalannya terserah gitu, kayak kamu ngambil resiko banget. Dan di sini ada Knight of Wands, dia begitu menggebu-gebu, meledak-ledak dengan kamu. Dia sangat attraction dengan kamu. Kayak dia terbakar akan passionnya dia sama kamu, kayak on fire banget dia sama kamu. Dia cinta banget sama kamu, Sagittarius. Even di sini kadang up and down perasaan dia, tapi di sini cukup stabil karena hubungan ini ternyata bertumbuh. Okay, so be careful with Four of Pentacles. Why? Karena kamu nunggu seseorang ini yang sudah mengakhiri hubungan dia sama kamu. Bukan posisi menunggu, tapi kayak belum healing, kamu udah mulai hubungan baru dengan orang baru ini. So, ini yang buat hubungan kamu sama dia stuck. Kenapa? Kayak ini hubungan kayak roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Emosi kamu belum stabil karena kamu masih ini take risk banget di sini. Kamu masih belum pulih dari ketakutan kamu. Dia di sini ngerasa ini hubungan gak bisa serius, tapi ini hubungan perasaan deep itu semakin dalam kamu dan dia. Sampai kalian nanti nggak bisa ngapa-ngapain lagi. So I guess like endingnya kalian menikah di sini karena kalian nggak bisa ngelepasin satu dengan yang lain begitu. Ini cinta baru kamu. So ini sangat adrenalin ya, seperti roller coaster hubungan kamu sama dia. Tapi disitulah hubungan kalian bertumbuh. Sering berantem tapi di situ bertumbuh hubungannya. Jadi lebih exciting begitu. Oke? And then your bottom of the deck. Nah, kamu cinta sama dia. Nah, dia bersyukur dapetin kamu. Defensive di sini. So stuck. See? Tentang dia bahagia dapetin kamu. Dari kamu dia belajar bersyukur. Tapi di sini ada defensive, ada yang pasang tembok. Ace of Pentacles, Seven of Swords, okay, Ace of Page of Swords, Page of Pentacles. Ada yang berbohong di sini. So dia sering keluar masuk dalam hubungan. Leo di sini, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, tiba-tiba dia ghosting. Seven of Swords. Kamu stalking dia. Menurut kamu, dia tidak serius sama kamu. Oke. Seven of Swords, the Sun energy. Ada yang masuk dalam hidup dia di sini. Tiba-tiba
Bisa kamu dealing dengan single parents. So ini anaknya dia bisa jadi tripartite relation, karena tripartite relation itu tidak selalu orang tentang romance, tapi ini tentang anak. Mungkin sementara masa jeda kalian tidak bisa bertemu karena di sini ada anak. Bisa ada sesuatu di sini yang terlihat menggunakan topeng tipu daya, tiba-tiba dia pasang tembok, dia lockdown kamu dan kamu stalking dia. Kembali lagi ketakutan kamu tentang bagaimana kita baru mulai tentang komitmen, tapi kayak situasinya tidak support hubungan kamu sama dia. Oke. Tiba-tiba dia ghosting, menghilang. Oke. 1 sampai 15 Mei dia yang terlihat begitu passionate dengan hubungan dia sama kamu. Tiba-tiba dia menghilang, ghosting di sini. Dan dia pasang tembok di boundaries, lockdown kamu. Sementara di sini kamu sudah mencintai dia dan berharap punya komitmen sama dia. Ini bisa karena ada anak di antara kalian berdua, karena kamu dealing dengan single parents. Jadi dia lagi fokus dengan anak dia, mungkin ada masalah dengan family dia, atau bisa jadi memang ada situasi tripartite relation. So nanti kita cek ya. Karena di sini Page of Pentacles, tidak ada yang mundur dari hubungan ini, just stuck. Four of Pentacles, hanya stuck aja di situ, gak ada yang mundur. Baik kamu, baik dia. So makanya ini seperti distraction gitu, ada yang distraction, ada anak mungkin. So kita clarify. The Sun, Seven of Swords, bisa dia punya masalah sehingga dia pakai topeng. Dia boundaries di sini dengan kamu, dia lockdown kamu. So kita clarify the Sun energy, Seven of Swords. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. The Fool's energy. Awal baru, take a risk, King of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgos. Okay, King of Swords. Ini ya, masih energi orang yang mengakhiri hubungan dia dengan kamu. So dia melihat dengan jelas kamu sudah move on dari dia. So the Sun energy ini bottom of the deck, dia melihat di sini ada orang baru yang sudah kamu sudah membuka diri untuk orang baru yang sangat mencintai kamu. Dan terlihat di sini kamu akan menolak dia ketika dia mengambil resiko untuk kembali sama kamu. So kenapa ini energinya bercampur antara cinta baru dan seseorang yang stuck dengan kamu, yang mengakhiri hubungan dengan kamu, karena dia sangat overthinking. You know what? Di sini ada King of Pentacles. So dia sangat overthinking karena dia merasa bahwa sama kamu ini sangat nyaman. Si King of Pentacles like sama kamu tuh kayak bawa rezeki begitu, karirnya begitu sukses. Dia sangat berkomitmen dengan kamu. So dia mau ngambil resiko untuk kembali ke kamu, tapi begitu dia stalking, dia lihat kamu karena di sini kamu sudah sibuk pasang tembok. Kamu bertambah ganteng, bertambah cantik, dan kamu bahagia di sini. Ternyata ada orang baru yang masuk di sini. So dia tahu kamu punya orang baru di sini dan kamu sudah mulai dengan orang baru. So hati-hati dengan status sosial Anda karena dia stalking Anda melalui media sosial. Ini energi cinta baru dan seseorang yang stuck dengan kamu yang mengakhiri hubungan ini bercampur di sini. So makanya di sini saya bilang, kamu tidak mundur, dia tidak mundur. Ini cinta baru, tetap begitu. Tapi di sini kenapa ada energi negatif? Ternyata ada orang yang dari masa lalu yang sudah mengakhiri hubungan dengan kamu, ini masih merasa perlu kembali dengan kamu dan memulai membuat hubungan kalian bekerja lagi. Jadi bercampur di sini. And then bottom of the deck,
Seven of Pentacles, Three of Pentacles, oke, Ten of Pentacles, Ace of Swords. Ini cukup good news untuk kamu Sagittarius karena penantian kamu, sehingga nggak usah takut lagi hubungan kamu berakhir lagi dan lagi. Karena mungkin ini penantian terakhir kamu karena seseorang yang baru datang di sini tripartite relation terkesan ya, karena menurut yang lama ini yang udah akhiri hubungan, menurut dia kalian harus balik lagi. Karena unfinished business. Kalau menurut kamu kan kamu udah diputusin. So Three of Pentacles ini menurut dia kamu punya orang lain gitu. Kamu buat tripartite relation. Tapi di sini apa yang kamu tunggu ini yang terjadi. Si cinta baru untuk memanifest komitmen pernikahan yang sudah lama sekali kamu tunggu dengan penantian yang cukup melelahkan. Dan itu kebenarannya di mana kamu bertemu dengan your destiny, and then pernikahan di sini. Oh, I love this. The Emperor energy. Oke, mungkin banyak dari Sagittarius yang dilamar oleh orang baru yang baru kenal sama dia tapi serius banget. Oke, so sweet. Kita pergi lagi sekarang ke Oracle Wisdom. Ini saran untuk kamu ya. So ya, lupakan masa lalu, mulailah dengan cinta baru ya, yang tidak pernah menyerah. Untuk dia kayak percaya bahwa kamu destiny-nya dia, takdirnya dia, jawaban doa dia. You know what? Itu kayak kita ketemu berlian di dalam tumpukan jerami begitu. Sorry, saya minum dulu. Okay, so next jumping card. Once open a midnight diary, creativity, genius, writing, expression, artistic flow. Ini beberapa mungkin dealing emang resonate untuk Sagittarius yang kerjanya di dunia art. Dia punya genuine di sini dengan intelektual mind dia, dengan menulis, mengekspresikan karya-karya, mengekspresikan ide-ide berlian dia di karya-karya yang berbau seni. Di sini bisa dengan lagu, bisa dengan lukisan, bisa dengan inovasi. Oke, and then kamu jadi lebih potensial, jadi lebih punya banyak ide. Dan ternyata membuat karir kamu cukup stabil, poin-poin kamu cukup bagus di sini. Oke, berarti ini cukup menginspirasi karena ternyata rasa sakit yang kamu rasakan itu jadi ide yang bagus untuk karya-karya kamu. Bottom of the deck, you are imaginary friend, childhood treasure resurface. So beberapa mungkin Sagittarius punya emotional sensitivity yang cukup kuat, indigo child, punya teman imajinasi. Oke, I know. You are unique and authentic, Sagittarius. So just trust yourself, flow with your intuition. See? Harus lebih terkoneksi dengan intuisi kamu karena beberapa indigo child, so ngerasa peka bahwa ini jodoh kamu atau bukan. See? Supaya kamu nggak gagal lagi. Kenapa gagal lagi? Karena yang kamu temui bukan yang satu frekuensi dengan kamu. Kayak apalagi indigo child, emosinya mudah berubah-ubah karena dia bisa ngerasain empat ya, dia bisa punya rasa sama orang lain tuh deep sekali. So empat dia akan bekerja keras di sini sehingga buat mood kamu naik turun. So ya, lebih harus bisa terkoneksi dengan intuisi dan kendaliin rasa-rasa empat kamu itu. Si kepekaan kamu itu jangan sampai mempengaruhi cara kamu untuk melihat takdir kamu. Oke, kita lihat lagi dari Oracle Wisdom untuk Sagittarius, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk
April 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Wishing, harapan yang termanifest. Kamu mau merit tahun ini? Ya. Baru kenal udah merit. 2 bulan, 3 bulan langsung merit. Oke, I love this. Kenalannya nanti aja pas udah nikah. Nggak usah pacaran terlalu lama. Maksimal pacaran itu 3 bulan ya untuk kenalin satu dengan yang lain. Setelah 3 bulan rasa strong connection itu mulai turun. Surut dengan realisasi, dengan realitas, dengan sisi real dari kehidupan. 3 bulan udah cukup lah kenalan, merit, udahlah. Jangan dilama-lamain. Oke, so harapan yang menjadi kenyataan, tetap berharap ini endingnya happy ending. Oke. Bottom of the deck, the fledgling. Fledgling ini tentang masa depan. Oke. Seperti passion yang terbakar dengan masa depan sih. Kita terbakar tentang keinginan kita untuk masa depan yang lebih baik. Ya, ada happy ending dalam sejarah hidup kamu. Tahun ini mungkin banyak dari Sagittarius yang akan masuk pada pernikahan, and then ya dia menikah dengan single parents. Oke, ya ini good news. Yang dipacarin lama-lama diputusin. Yang baru kenal sebulan 2 bulan dinikahin. That is just destiny. That is destiny. Ya itulah ya, kalau memang destiny-nya tuh lancar-lancar aja, nggak ada yang ribet gitu kan. Kita lihat dari Oracle Wisdom untuk Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke, wish, jumping card. Terlalu banyak, tapi saya ambil satu aja. Karena dia yang lebih agresif untuk keluar. Choose love. You always have a choice. Make yours with love. Pilihlah cinta. Kamu selalu punya pilihan. Pilihlah cinta. Ya, di sini banyak pilihan. Pilihan hidup, ada pertemanan tanpa pernikahan, ada kebersamaan tanpa rasa cinta, ada family, ada petualangan, tapi di sini ada deep connection. So ini pilihan hidup kamu. Pilihlah cinta. Pada akhirnya semua orang akan sendiri. Tapi bagaimana menjalani kehidupan terkoneksi dengan orang lain, keputusan kita untuk menikah, keputusan kita untuk tidak menikah, pada akhirnya kita akan lihat kita juga sendiri gitu loh. Kita meninggal, kita pergi kepada Sang Pencipta itu sendiri. Jadi pilihlah cinta di sini. Choose love. Ini saran ya. Bottom of the deck, relationship pattern. It takes strength to recognize this need for change. So, ini perjalanan kamu untuk temui jodoh kamu. Jadi harus ada banyak perubahan untuk menjalani kehidupan kamu. You know what? Dengan kebijaksanaan kamu. So, bercermin kenapa hubungan selama ini gagal. Ambil pelajarannya, jadilah bijaksana dan berjalanlah dengan kebijaksanaan kamu. Karena kamu layak bahagia, layak dicintai. So itu aja, ini seperti ending story tentang destiny, tentang jodohnya Sagittarius ya. Sudah tidak lagi ada rasa sakit atau broken heart lagi, tentang penolakan yang dicampakkan. Itu sepertinya kisahnya sudah happy ending di sini. Dengan seseorang yang mau menikah dengan Sagittarius single. Itu aja, tidak resonate untuk semua Sagittarius. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.